Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan lanjutkan terkait penjelasan berikutnya, yaitu terkait setelah kita tahu apa saja kelemahan dari pati, sehingga kita perlu melakukan optimasi berupa modifikasi pati, maka di sini saya akan jelaskan berbagai cara modifikasi pati, baik secara kimia, fisika, ataupun enzimatik, ataupun bahkan genetika. Jadi, secara umum, modifikasi pati ini bisa kita lakukan dalam 4 cara. Yang pertama, dengan bioteknologi, artinya kita ubah secara genetiknya. Di sini biasanya berhubungan dengan dimasukkanlah gen-gen atau disisipkan gen yang tertentu sehingga yang awalnya yang misalnya jagung yang biasanya biasa menjadi waxy rice ataupun amylose rice. Waxy maize ataupun amylose maize. Kemudian cara kedua dengan cara fisikal, artinya diberikan proses-proses secara fisika, misalnya diberikan panas, atau didinginkan, atau kemudian dilarutkan, pokoknya proses-proses yang sifatnya dengan fisika. Cara berikutnya ketiga adalah dengan cara kimia. Kalau dengan cara kimia, biasanya apa? Seperti direaksikan dengan bahan kimia tertentu. Serta yang terakhir adalah dengan cara enzimatik atau memanfaatkan komponen-komponen mikrobiologi. Nah, ini nanti akan kita pelajari adalah yang baik yang fisikal, chemical, dan juga terkait enzimatis atau mikrobiologi. Kalau yang secara fisika sendiri, nanti ini ada kelarutan aliran, di pregelatinisasi, kemudian di cold water swelling, kemudian proses lainnya. Kalau yang di kimia, biasanya cross-linking ini yang paling sering, kemudian substitusi, kemudian konversi atau hidrolisis, serta oksidasi. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa native starch atau pati yang alami itu biasanya adalah sebenarnya awal kebanyakan itu unsuitable karena tadi dia solubility-nya terbatas, kemudian kekentalannya juga nggak stabil, banyak dipengaruhi faktor lainnya, dan juga tadi mudah untuk bolak-balik karena adanya sineresis sama setback tadi. Nah, apalagi kalau prosesnya biasanya dilakukan di mana banyak proses pengolahan pangan itu dalam proses manufacturing-nya itu banyak proses yang tadi ada panas, ada dingin dan sebagainya. Oke, di mana umumnya typically process will lead to a loss in viscosity and a short texture. Jadi ini biasanya pasti proses itu akan menghasilkan viskositas yang lebih encer. Bahkan prolong holding, bahkan beberapa proses lainnya, misalnya mungkin kadang-kadang pasteurisasi, karena agak lama tuh ditahan lebih lama panasnya, bahkan bisa menyebabkan deterioration atau kerusakan lebih lanjut. Apalagi yang kasusnya adalah repeated freezing sama thawing tadi. Sehingga perlu modifikasi sehingga meminimalisir efek negatifnya. Nah, ini beberapa proses yang sering kita manfaatkan dalam pengolahan produk berbahan dasar pati itu gini, mulai dari mixing, suhunya beragam, 25 sampai 140. Shear rate-nya, shear time-nya, bahkan pressure atau beratnya juga macam-macam. Homogenisasi nih, sangat tinggi tekanannya ya, sangat besar pengadukannya. Pasti kalau seperti ini, pasti gampang rusak pati itu. Belum lagi emulsifying, cracking, pumping, pasteurizing, sterilization, bahkan filling juga memberikan efek biasanya pada tekanan ataupun pengadukannya ini. Jadi proses yang cukup beragam ini juga bisa menyebabkan ketidakstabilan pada pati. Oke, lah memang kenapa harus dimodifikasi? Kembali lagi, ini adalah untuk mendapatkan desirable yang kita inginkan pada penampakan dan juga teksturnya. Kemudian agar bisa dikembangkan lebih banyak, expand its range. Jadi tidak hanya sebagai pengental, mungkin jadi penggunaannya untuk membentuk gelling juga dan sebagainya. Fresh appearance biar tetap didapatkan pada waktu yang lama. Jadi kayak tadi nugget itu yang sebelumnya gak cuma awal pertama doang enak, nanti kalau udah disimpan kulkas bolak-balik, kulkas keluar nugget yang entah rasanya nggak enak, jangan pengen seperti itu. Atau mungkin lebih kepada bantu prosesnya, misalnya agar suhu gelatinisasinya lebih rendah. Jadi misalnya nanti kita nggak perlu tuh yang namanya bikin bubur instan nggak perlu dimasak di atas kompor, tapi cukup
kayak atau pop mie itu kan gitu, kita nggak perlu ngerebusnya suhunya hampir mendekati 100, cukup 80 atau air panas sudah jadi mie instan. Nah itu. Dan juga mendapatkan performa yang baik terkait untuk pembentukan film, kemudian juga mouthfeel enhancement, emulsification, dan karakteristik lainnya. Oke, apakah banyak produk yang memakai modified starch? Kalau kalian amati, pasti di sini banyak beberapa produk, termasuk di sini adalah produknya ada wafer. Di sini wafer juga pakai modified starch. Kemudian di sini ada coklat, juga ada modified cornstarch. Kemudian di sini ada yogurt, ini juga ada modified starch. Jadi nanti kalian cari deh, sangat banyak termasuk produk-produk yang sempat tadi saya sebutkan beberapa mereknya itu juga merupakan produk yang menggunakan pati termodifikasi. Selain pada pangan, apakah juga produk non-pangan menggunakan pati termodifikasi? Oh tentu. Ini contohnya adalah pada industri perekat atau lem. Jadi lem ini kalau hanya pakai, yang saya ceritakan kalau hanya pakai kanji saja, nggak akan stabil ya. Dia pasti cepat kering keraknya ya, walaupun ditutup. Belum lagi nanti ada pengendapan dan sebagainya. Pasti ini ada pati termodifikasinya. Belum juga terkait yang industri kertas, paper industry, pulp. Pulp ini di sini pasti nggak hanya manfaatkan selulosanya, tapi ada pengisinya, banyak filmnya juga dari pati. Bahkan juga terkait industri kosmetik dan farmasi. Pernah cek pernah cek bedak bayi kalian itu isinya adalah talk ya. Talk itu apa? Itu isinya pati ya. Atau kalau orang zaman dulu bilang kan kalau gatal kasihnya bukan bedak tapi tepung kanji. Itu bukti bahwa sebenarnya dusting agent pada bedak dan sebagainya sebenarnya yang dipakai adalah pati. Bahkan industri-industri lainnya, termasuk ini sekarang yang mungkin kalian juga sering suka adalah ini, biodegradable plastic film. Apakah kita perlu hanya patinya dari umbi-umbian terus kemudian kita pakai langsung ataukah kita harus memodifikasi sifatnya sehingga film yang dihasilkan nanti bisa lebih baik. Oke, nah ini secara sederhana nanti kita bahas lebih lanjut detail. Nanti ada beberapa proses modifikasi pati dan berikut adalah rangkuman efeknya. Paling sederhana ini adalah cross-linking. Cross-linking ini dia pasti sifatnya adalah ini, mempertahankan kekentalan akibat panas, asam, dan juga adukan. Jadi kalau cross-linking itu mempertahankan kentalan. Monosubstitusi apa? Dia mengurangi gelasi, menjaga kestabilan pada penyimpanan dingin gitu. Acid thinning, apa ini? Mengurangi kekentalan pada pasta pasti. Oksidasi meningkatkan kemampuan pada pembentukan adhesi butter. Dextrinikasi untuk meningkatkan kestabilan, menurunkan viskositas. Redaring untuk memudahkan aliran dari bahan pati dan juga untuk mudah meningkatkan moisture binding, water holding capacity-nya. Oil addition, tambahkan oil sehingga mudah untuk moldingnya atau mengulennya. Pregelatinisasi agar bisa larut dan juga mengental tanpa panas. Cukup menarik kan? Modifikasi dengan annealing, meningkatkan suhu gel, meningkatkan enthalpy, head moisture, mengurangi swelling jadi nggak terlalu kental. Dry heat, meningkatkan kekentalan. Kemudian modifikasinya dengan shear, meningkatkan stabilitas dan sebagainya. Bahkan modifikasi dengan radiasi ataupun dengan modifikasi solvent. Oke, ini tadi jadi sekilas nanti yang akan kita bahas di sini. Di kimia nanti utamanya dari berbagai macam ini tadi akan saya fokuskan pada modifikasi untuk ikatan silang atau cross linking, 2 substitusi, 3 hidrolisis asam, 4 oksidasi. Jadi ada 4 nanti akan kita bahas banyak di modifikasi pati secara kimia, dilanjutkan fisika sama biokimia atau enzim. Oke, saya stop dulu. Kita lanjut nanti di rekaman yang berikutnya. Terima kasih.